Seandainya tahu lau ta'lamu ummati, seandainya tahu siapa umatku, tahu apa-apa fi Ramadan yang ada di dalam Ramadan, lakaman mongko yakti, maka pasti umatku ini akan berharap antahuna sama jika keberadaan 1 tahun kullah semuanya ya Ramadan ada di Ramadan iku nek dan istiwasa yang dipimpin beliau Insinyur Kiai Haji Abdus Soha Al-Hamdan dan yang diakhiri dengan doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyami ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarahan wa tahanan ala abdika wa rasulika wa nabiyyika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sallallahu wa salamuhu alaihi wa alihi ajma'in wa kulli sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Fatihah Hadratul Muhtaromin, para alim, para ulama, para ustaz-ustadzah, para masyayikh, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
wabil khusus yang kami muliakan segenap pengurus mushola Darussalam dan jajarannya, yaitu ketuanya Al-Ustaz Abdus Witno, tak lupa pula akhirnya pula Ketua PTN yang kami hormati Bapak Haji Dania, juga Ketua Ekawani Bapak Wahdu, dan para sesepuh seluruh yang hadir, para ketua-ketua majelis taklim, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul muwajjahat di malam hari ini dalam rangka haflah akhir sana, dan juga dibarengi dengan Thariqus Salam berbagi, ada lagi dengan istilah tokoh magenan. Saya ini filosofi magenan ini sampai sekarang masih belum paham apa saja magenan. Jadi tradisi magenan itu luwet apa sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan. Cuman biasanya itu yang diistilahkan magenan, besok itu akan ada peristiwa seperti Ramadannya besok tanggal 1 Ramadan sekarang ini sebenarnya yang disebut magenan. Besok sampean kok mantu atau sunatan atau mau ada resepsi, sekarang ini yang disebut magenan. Lah nama apa itu? Lah karena istilah-istilah itu sebenarnya berbau ikhtifal, berbau peringatan atau perayaan. Intinya adalah ungkapan sebuah kegembiraan yang akan dilaksanakan fil mustaqbali ing dalem mangsa kang arep teko, indal farohi ing dalem narkene gembira, maka itulah sebenarnya yang disebut magenan. Tuh. Dan karena kita ini besok itu mau menyambut Ramadan, maka kita bergembira ria, gembira dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Karena ten mriku enten dawuh senajan dawuh niki saiki akhir-akhir ini rada wedi ngutaraken karena ada yang memvonis hadis tersebut maudhu, padahal hadisnya mung dhaif. Yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aturaken man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Sapa wong kok seneng bergembira ria atas datangnya Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya man fariha, orang yang gembira tersebut diharamkan oleh Allah jasadnya dalam niran atas neraka. Itu cuma gembira saja, gembira menyambut datangnya Ramadan. Karena memang Ramadan itu agung sekali. Kita ini baru melewati bulan tersebut memang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut Ashhurul Hurum, wulan sing pancen dimulyakne kali Gusti Allah. Rajab niku Ashhurul Hurum.
sampai enten doa khusus dalam hadis niku sing biasa jenengan waos, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikan kami bisa sampai Ramadan. Dan ditegaskan pula oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lana inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Bulan Rajab kuwi wono bulan Gusti Allah, bulannya Allah. Karena di situ disebutkan koyo Allah dawuh, ya abdi jilmika wa jinayatika bainal birra wa rahmati. Dosa-dosamu wa jinayatika, dan kesalahan-kesalahanmu. Kata Allah, hambaku, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, bainal birra, ada di antara kebaikanku Allah, wa rahmati, dan ada pada rahmatku. Rahmatnya Allah. Umat Kanjeng Nabi niku Pak Bu, jamin kebaikan sampeyan atau amal sampeyan. Anda ahli sedekah, Anda ahli sholat, ahli jamaah, ahli tahajud, ahli silaturahim, dan ahli-ahli yang lain. Bukan jaminan, bukan itu penyebab Anda masuk surga. Tapi Anda masuk surga itu disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jaminan kebaikan Anda bisa nulung nek ditimbang amal sampai ku mek pira. Tapi krono Allah niku rahmate Allah sehingga akan bisa menyebabkan Anda masuk surga. Oleh Allah wong-wong mukmin niku penyebab utama iso mlebu swarga iki nomor 1 rahmate Allah, nomor 2 syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Rajab. Di satu sisi di bulan Rajab itu ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa baginda Nabi Isra dan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, summa urija ila Sidratil Muntaha, sampai dinaikkan ke Sidratul Muntaha, sampai diperintah sholat. Itu peristiwa yang penting dalam Rajab. Lalu Sya'ban, kenapa Sya'ban ini kok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya syahri, bulan itu? Kenapa Kanjeng Nabi tidak menyebut kalau bulannya Kanjeng Nabi ini mestinya kan Maulid? Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Nabi tidak mengatakan bulan Maulid itu adalah bulanku, tapi Sya'ban ini bulan. Karena perintah Allah telah bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi, sehingga sampai Allah menyerukan supaya wong-wong kau lagi bodoh solawat Allah niku perintahnya wonten bulan Sya'ban. Ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Itu Sya'ban. Mula Sya'ban itu luar biasa. Sampai
Nabi menegaskan khamsata awqatin la yaruddu du'a. Ada 5 waktu, sing 5 waktu itu Allah tidak menolak doa. Sampeyan donga njaluk napa sama Allah tidak akan ditolak. Yang pertama Lailatul Aidain, malam Idul Adha, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Tepat enak-enak takbir niku. Begitu milis, begitu luar biasa bertakbir suasana malam hari raya. Sopo wong sing donga teng mriku, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga Lailatul Asyura, malam tanggal 10 bulan Muharram. Itu doanya orang tidak lupa. Kemudian yang keempat yaitu Lailatul Nisfu min Sa'bana, malam nisfu Sa'ban. Yang kelima Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. 5 waktu niki sinten mawon sing nyuwun donga marang Allah Ta'ala, tidak akan doanya ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Sa'ban, karena bulan Sa'ban nisfu Sa'ban terutama. Kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah membuka tuftahu abwab as-sama' wa abwabur rahmah fi lailatin nisfi Sa'ban, di malam nisfu Sa'ban Allah telah membuka beberapa pintu langit dan pintu rahmat, dan Allah telah membuka salah sami'atu rahmat, 300 pintu rahmat. Wa yaghfirullah, dan Allah mengampuni li jami'i man, terhadap semua orang dosane di ngapura, la yusriku billahi syai'a, yang orang tersebut tidak mensekutukan Allah, diampuni dosane. Sakpira dosane sampeyan niku diampuni. Sing ora diampuni dosane kan Gusti Allah siji illa kejaba man wong, yaitu yang pertama adalah man wong sing orang itu adalah karena sakhiron, keberadaan orang tersebut sakhiron, tukang sihir, tukang tenun, tukang santet, tukang hasut, iri, dengki. Ada tetangganya sukses berdagang dodolan loro ati, ada tetangganya berhasil sakit hati, ada saudaranya temannya berhasil sakit hatinya, loro hati. Kemudian mereka ini mencari tukang sihir untuk mensihirnya. Orang ini tidak diampuni dosanya. Bakso, nasi, ya biarkan rezeki itu sama Allah sudah dibagi. Ini berlomba cari dukun, cari dukun. Ada yang lari ke Seguban, ada yang lari ke Rego Jampi, ada yang lari ke Pakel, ada yang lari ke Puger, ada yang lari ke Wajak Tulungagung, hanya cari dukun untuk mensihir atau mensantet. Apakah itu ada? Ada. Nah, orang-orang yang kurang pede, kurang percaya diri untuk yakin akan apa yang diberikan Allah, selalu berbuat seperti itu. Orang, tapi kalau sihir memang ada. Sihir itu memang ada. Karena itu disalahartikan. Sihir mulai zaman dulu sudah ada sihir. Orang ahli-ahli sihir itu tidak akan diampuni oleh Allah ketika bulan Sa'ban itu yaghfirullahu li jami'i man, ketika Allah mengampuni dosa. Yang kedua itu yang tidak diampuni al-kahina, atau orang yang tukang menebak, tukang ramal.
meramal nasib, ya. Apa-apa diramal, ketemu apa-apa diramal. Sehingga kadang-kadang sampai wedi, takut mimpi begini diramal. Pokoknya orang-orang yang dimana di situ memang kesenangannya itu kahinan atau musahinan, kata orang yang memanfaatkan jasanya orang yang meramal, tukang ramalnya ya tidak diampuni dosanya. Orang yang memanfaatkan jasanya peramal itu juga tidak diampuni dosanya. Termasuk orang-orang yang aktif mengikuti jamiyah, thariqah, atau gerliyah, meramal, kesandung rodo diramal, didelok rodane bejo apa bunder, nek bunder jenenge angka 0, angka kosong. Salipan dilalai ketemu bencong diramal 47. Itulah jamaah yang kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Lalu berkenaan dengan Ramadan, kita bergembira ria menyambut Ramadan. Itu bukannya tidak berdasar, karena memang dilandasi dawuh Kanjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan kharaqallahu jasadahu ala min. Sapa sing seneng bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya orang tersebut. Nek seneng tok mawon ada balasan yang seperti itu pengebang-ebangnya. Lalu bagaimana kalau kita itu mengisi, menjalankan apa-apa yang ada di Ramadan atas dasar perintah Allah dan Rasulnya? Betapa luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannu an takuna sanah kullata Ramadan." Lamun umatku ini seandainya tahu, lau ta'lamu ummati, seandainya tahu siapa umatku, tahu apa-apa fi Ramadan yang ada di dalam Ramadan, la tamannu mongko jati, maka pasti umatku ini akan berharap antakuna sana, jika keberadaan 1 tahun kullaha semuanya jalur Ramadan menjadi Ramadan. Iku nek ngerti. Sampai Kanjeng Nabi dawuh itu, seandainya umatku ini tahu apa-apa yang di Ramadan, umatku itu pasti akan meminta 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Jadi 1 tahun puasa terus, itu 1 tahun. Seandainya ngerti, karena yang ngerti itu ya hanya sedikit, hanya para sebagian ulama. Yang tahu itu sedikit sekali. Tahunya awak dhewe poso, bar poso lebaran. Sing dinteni posone apa lebarane, Pak? Lebaran. Apa yang menyebarkan itu? Jadi Kanjeng Nabi li annal hasanata mujtami'ah. Krono kebagusan itu nek ngene Ramadan mujtami'ah. Dikumpulno satu. Kebaikannya ibadah, kebaikannya sedekah, kebaikannya sholat, kebaikannya puasa, ngumpul kok di Ramadan. Dosa-dosa niku yang dihilangkan. Tapi kebaikan-kebaikan yang dihisab diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ta'ata, dan sesungguhnya ketaatan niku makbulah, diterima. Ketaatan Anda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzunuba maghfurah, lan pira-pira dosa di ngapura, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik lagi, wal jannata, adapun surga iku mustaqotun, surga itu lindung
rindu kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Ramadan. Jadi dosa dingaku sampai disebut Syahrul Mubarak. Tapi memang bulan yang barokah. Sek ngadepi Ramadan tak wis barokah sing dirasakan. Barokahnya sudah dirasakan. Itu sampai wis ngadep bungkusan apa itu nek dibuka panganan. Karena arepe Ramadan tak wis oleh barokah. Ini berkah Ramadan. Lamun ora nek Ramadan enggak bakal sampai nompo kresekan tidak bakal. Tidak bakal. Ini karena berkahnya Ramadan. Sek marhaban Ramadan, apalagi nanti kalau sudah sampai kepada Ramadan luar biasa. Sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga iku rindu dengan 4 golongan. Yang dirindukan surga yang pertama itu adalah talil Qur'ani, orang yang membaca Al-Qur'an. Maca Qur'an tok. Maca Qur'an tok niku wis dirindukan surga. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Ikhlas. Kok waca mare Fatihah, kemudian Al-Baqarah, mulai alif lam mim dzalika hudal muttaqin ila akhirih sampai niku wae. Billahi ma fis samawati wa ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha ila akhirih. Itu sampai sapa sing maca Quran iku dirindukan surga. Yang kedua wa khafidul lisan, dan orang yang selalu menjaga lisannya. Lisannya dijaga dari berucap kata-kata yang jorok. Lisannya dijaga untuk tidak memakan barang yang diharamkan oleh Allah. Lisannya dijaga untuk tidak melekodo orang lain. Selalu siddiq, jujur dalam berucap. Jadi lisannya selalu dijaga. Orang yang selalu menjaga lisannya, baik dari qauliyahnya, baik dari makannya dan lain sebagainya, maka itu dirindukan oleh surga. Yang ketiga wa mut'imul ji'an, dan orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar, itu dirindukan surga. Mut'imul ji'an ini banyak juga ulama yang mengaplikasikan nek poso itu kan wong padha lapar. Sehingga kalau maghrib mau maghrib orang berlomba-lomba untuk memberikan takjil. Takjil itu makanan yang bisa dimakan dengan segera untuk bisa membatalkan puasanya. Mulai dari telo, sabrang, kolak dan sebagainya, niku takjil. Orang mau kirim tahu, siang kalau nek teng pondok niku suwan nang sore. Masyarakat akan bawa walaupun cuma 2-3 piring, memberikan ke pondok untuk takjil, untuk makanan supaya bisa disegerakan untuk iftar, untuk membatalkan puasanya. Wa mut'imul ji'an, dan orang yang telah memberikan makan orang yang lapar. Yang keempat yaitu wasoimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Jadi 4 golongan inilah yang telah dirindukan oleh surga. Ya muga-muga mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga himmah kita, keinginan kita untuk supaya awake dhewe niku saged di ngapura Allah, sehingga mendapatkan rahmatnya Allah. Dari rahmat tersebut menjadikan kita ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gambaran kenikmatan surga itu tidak seperti kenikmatan yang ada di dunia, jauh lebih enak. Itu surga. Mungkin-mungkin keluar panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang dijaga surga dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul sana di dalam malam hari ini mudah-mudahan menjadikan kita semuanya tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan. Keberadaan perekonomian kita yang sekarang dalam kondisi tidak menentu, mudah-mudahan diberi kelancaran, rezeki kita, usaha kita, semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ridha ilahi ta'ala wa taufiqihi wa hidayatihi wa syafa'atihi rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man wassalatu sholihul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم jazakallahu khairan katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung informasi Bapak Ibu